Hati kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu Bapa. Berfirmanlah kepada kami semua ya Roh Kudus. Kami siap mendengarkan. Di dalam nama Yesus firman hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan Yesus, kita akan baca firman Tuhan dari 1 Samuel pasal 2 ayat 18 sampai ayat yang ke-26. 1 Samuel pasalnya yang kedua ayat 18 sampai ayat yang ke-26. Demikian bunyi firman Tuhan. Adapun Samuel menjadi pelayan di hadapan Tuhan. Ia masih anak-anak dan tubuhnya berlilitkan baju efod dari kain lenan. Setiap tahun ibunya membuatkan dia jubah kecil dan membawa jubah itu kepadanya apabila ia bersama-sama suaminya pergi mempersembahkan korban sembelihan tahunan. Lalu Eli memberkati Elkana dan istrinya, katanya, Tuhan kiranya memberikan keturunan kepadamu dari perempuan ini, pengganti yang telah diserahkan kepada Tuhan. Sesudah itu pulanglah mereka ke tempat kediamannya, dan Tuhan mengindahkan Hana, sehingga dia mengandung dan melahirkan 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan lagi. Sementara itu makin besarlah Samuel muda itu di hadapan Tuhan. Eli telah menjadi sangat tua apabila didengarnya segala sesuatu yang dilakukan anak-anaknya terhadap semua orang Israel, dan bahwa mereka itu tidur dengan perempuan-perempuan yang melayani di depan pintu kemah pertemuan. Berkatalah ia kepada mereka, mengapa kamu melakukan hal-hal yang begitu sehingga kudengar dari segenap bangsa ini tentang perbuatan-perbuatanmu yang jahat itu? Janganlah begitu anak-anakku. Bukan kabar baik yang kudengar itu, bahwa kamu menyebabkan umat Tuhan melakukan pelanggaran. Jika seseorang berdosa terhadap seorang yang lain, maka Allah akan mengadili. Tetapi jika seseorang berdosa terhadap Tuhan, siapakah yang menjadi perantara baginya? Tetapi tidaklah didengarkan mereka perkataan ayahnya itu, sebab Tuhan hendak mematikan mereka. Tetapi Samuel yang muda itu semakin besar, semakin disukai, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Amin. Yang menjadi ayat perenungan kita ada pada ayat yang ke-26. Tetapi Samuel yang muda itu semakin besar, semakin disukai baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Bapak Ibu jemaat kekasih Tuhan, menjadi orang yang sangat disukai. Dikatakan dia sangat disukai di hadapan Tuhan maupun manusia. Berarti orang yang disukai ini memiliki karakter yang baik, memiliki hidup yang berkenan kepada Tuhan, bahkan kepada sesama. Samuel yang muda itu semakin besar. Biasanya ulang tahun itu orang mengucapkan selamat, sebab orang ini bertambah setahun usia. Samuel yang tadinya kecil, semakin bertumbuh menjadi besar, dari kanak-kanak menjadi yang muda, dan semakin besar, dan semakin disukai. Bukan cuma besar tubuhnya, tapi dia juga disukai oleh Allah
dan juga manusia. Kita melihat Samuel adalah orang yang tadinya hidup di rumah Tuhan, selama-lamanya diserahkan oleh orang tuanya kepada Tuhan. Samuel tidak memberontak, tidak melawan, tetapi dia hidup dengan tenang di rumah Tuhan. Bahkan dia hidup bersama dengan Imam Eli dan anak-anaknya. Dia tidak terpengaruh oleh anak-anak ini. Dibilang firman Tuhan menceritakan bahwa anak-anak Eli melakukan dosa tidur dengan perempuan-perempuan yang melayani di pintu perkemahan. Samuel yang hidup dengan mereka, mungkin juga bergaul dengan mereka, tetapi tidak terkontaminasi atau tidak terpengaruh dengan perbuatan-perbuatan mereka yang berdosa. Dia tetap melayani Tuhan, dia tetap mengasihi Tuhan. Bahkan dia hidup bersama dengan Tuhan, sehingga dia sangat disukai oleh Tuhan. Menjadi orang yang disukai oleh Tuhan adalah orang yang hidup bergaul dengan Tuhan, hidup setia dengan Tuhan, hidup mencintai Tuhan. Kalau kita lihat di Ulangan 23 ayat 13, dia berkata, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala bukan ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu. Yang kusampaikan pada hari ini kau lakukan dengan setia. Melakukan perintah Tuhan dengan setia, Tuhan pasti mengangkat kita menjadi kepala bukan ekor. Tuhan pasti mengangkat kita menjadi naik bukan turun. Tuhan promosi kita menjadi orang-orang yang Dia pilih dan Dia sayangi. Bapak Ibu jemaat kekasih Tuhan, dikatakan apabila pada hari ini engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu, berarti harus mendengarkan suara Tuhan. Suara Tuhan yang mana? Suara Tuhan dalam firman-Nya yang disampaikan, dituliskan kepada kita. Tuhan tidak langsung berbicara kepada kita. Dia bisa berbicara melalui hamba-hambanya, orang-orang yang Dia pakai, orang-orang yang berkenan kepada Dia. Dia sampaikan firman-Nya kepada kita semua. Aku akan mengangkat engkau, itu janji Tuhan. Menjadi kepala bukan ekor. Engkau bukan cuma duduk santai-santai, tetapi akan diangkat oleh Tuhan. Beta ingat Bapak Kepala Bimas Kristen tuh, beliau bilang begini, kalau ketemu bilang Bapak mudah-mudahan Bapak tetap bertahan di Ambon, dia tidak akan pernah mau. Dia bilang beta yakin firman Tuhan akan mengangkat menjadi kepala bukan ekor. Jadi beta tidak tinggal tetap di tempat, beta pasti dipromosikan Tuhan, naik dan terus naik. Dia bilang dia hidup cuma karena firman Tuhan. 1 hari 3 pasal dia baca. Dan pasti 1 tahun selesai. Kunci hidup sukses, kunci hidup terus dipromosikan Tuhan adalah hidup dalam firman-Nya. Mendengarkan firman itu dan melakukan firman itu. Maka engkau akan diangkat menjadi kepala bukan ekor. Engkau akan terus naik dan tidak turun, tapi terus dipromosikan Tuhan menjadi orang-orang yang luar biasa. Bapak Ibu jemaat kekasih Tuhan, Samuel makin dewasa di hadapan Tuhan. Baik fisiknya maupun rohaninya, dia bertambah dewasa di dalam iman kepada Tuhan. Kalau 1 Petrus 1 ayat 5 sampai yang ke-2 Petrus 1 ayat 5 sampai yang ke-7. Engkau harus menambahkan kepada imanmu kebajikan, kepada kebajikan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, kesalehan dan kasih. Engkau akan dibuat menjadi giat
untuk mengenal Tuhan Allahmu. Apabila hal-hal ini ada pada engkau, jadi bukan cuma beriman saja lalu tinggal diam, tapi iman itu harus ditambahkan kebajikan, harus ada penguasaan diri, harus ada ketekunan, kesalehan, bahkan kasih. Itu harus ada pada hidup kita. Seperti buah-buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, dan kasih. Buah-buah roh ini seiring sama dan berjalan dalam hidup kita, supaya kita akan dibuat semakin giat untuk mengenal Tuhan. Seperti dalam 2 Petrus 1 ayat 5 dan 7 tadi. Iman itu harus ditambahkan kebajikan, bahkan dikatakan penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, bahkan kasih. Penguasaan diri ini sulit untuk kita lakukan, mudah kita bicarakan, tetapi ketika kita melakukan hari lepas hari, banyak yang tidak bisa kuasai diri. Ada saja kecolongan kita melakukan. Tekun, kita tidak tekun dalam iman kita. Kita jatuh bangun di dalam pengenalan akan Tuhan. Kesalehan, menjadi orang yang saleh tidak gampang, tapi kita harus melakukannya. Bahkan dikatakan kasih, kasih penutup segala sesuatu. Bahasa roh boleh berakhir, nubuat akan berakhir, tapi kasih tidak akan pernah selesai. Kasih kepada Tuhan Allah kita, mengasihi Dia dengan sepenuh hati kita, sepenuh jiwa kita, kekuatan kita. Kita mengasihi Dia di segala jalan hidup ini. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus, Samuel yang menjadi besar dan semakin disukai di hadapan Tuhan, bahkan di hadapan manusia. Kita berkenan kepada Tuhan, kita berkenan juga kepada manusia. Bukan berarti kita cari muka kepada pimpinan kita, contohnya. Kita cari muka supaya kita sangat disayangi. Tidak. Tapi kalau kita berkenan kepada Tuhan, kita pasti berkenan juga kepada manusia. Mari kita cari perkenanan Tuhan dalam hidup ini. Kita cari perkenanan Tuhan dalam perjuangan iman kita. Supaya perkenanan itu kita dilayakkan untuk menjadi ahli warisnya. Saudara kekasih Tuhan dalam Tuhan Yesus. Pengkhotbah 3 ayat 11 katakan, Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Kalau kita mencari perkenanan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, segala sesuatu pasti indah pada waktunya. Waktunya Tuhan, bukan waktu kita. Seringkali kita tidak sabar menanti waktunya Tuhan. Tapi Tuhan mau kita menjadi indah. Kita menjadi orang yang berarti di hadapan Tuhan. Kita jangan seperti anak-anak Eli. Firman Tuhan katakan ayat 25 bagian B itu, sebab Tuhan hendak mematikan mereka karena ketidaktaatan, tidak dengar-dengaran akan perintah ayahnya, bahkan perintah Tuhan. Firman Tuhan mengatakan Tuhan hendak mematikan mereka. Dampak dari ketidaktaatan bukan berarti kita akan mati secara fisik, tapi rohani kita akan mati. Sebab kita tidak taat mendengarkan suara Tuhan. Kita tidak taat mendengarkan perintah Tuhan. Yang Tuhan mau tetap mengasihi Dia, tetap mendengarkan perintahnya, supaya kita berkenan kepada Dia. Kalau Dia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, betapa indahnya saudara dan saya menjadi orang-orang yang indah di hadapan Tuhan. Ketika Dia datang, tadi pujian mengatakan, dengar Dia panggil nama saya. Nama kita dipanggil dan kita diangkat karena kesetiaan kita, karena ketaatan kita,
Mari dengarkan suara Tuhan supaya hidupmu dan hidupku berkenan kepada Dia. Menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan bukan berarti kita membanggakan diri, bukan berarti kita sombong, bukan. Orang yang berkenan kepada Tuhan berarti kita memberikan hidup kita menyenangkan hati Tuhan, dan kita pasti juga menyenangkan orang lain. Dulu hidup kita, mungkin orang bilang begini, dia dulu juga ada begini ada begitu. Bukan hidup dulu yang dilihat, tapi hidup sekarang yang dilihat. Tuhan mencari orang-orang yang sekarang berubah karena hidupnya diserahkan kepada Tuhan. Tuhan mencari orang-orang yang sekarang berubah supaya hidupnya berkenan kepada Tuhan. Firman bilang, cari Tuhan, maka kamu akan hidup. Saudara dan saya, itu kunci kita berkenan kepada Tuhan, mencari Dia dan berkenan kepada Dia, supaya kita seperti Samuel yang semakin dewasa berkenan di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Mana yang kita mau pilih? Kalau cuma berkenan di hadapan Tuhan, tidak berkenan di hadapan manusia, itu juga tidak valid. Tapi kalau berkenan kepada Tuhan, berkenan kepada manusia juga, maka itu hidup kita benar-benar memiliki iman yang teguh di hadapan Tuhan. Jemaat kekasih Tuhan, Samuel merupakan orang yang benar-benar menyerahkan hidup bagi Tuhan. Dia diserahkan oleh ibunya di rumah Tuhan dari masih kecil. Dia hidup dengan Imam Eli. Dia melayani di rumah Tuhan. Dia serahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan. Sebab dia tahu ketika dia melayani Tuhan, dikatakan firman Tuhan, adapun Samuel menjadi pelayan di hadapan Tuhan, ia masih anak-anak, tubuhnya berlilitkan baju efod dari kain lenan. Sio, anak masih kecil. Mungkin dia pakai baju juga harus orang lain kasih pakai, pardiaka, tonsen tahu. Tapi dia setia hidup dari kecil di rumah Tuhan. Dia setia melakukan tugasnya di hadapan Tuhan, sekalipun sederhana, sampai akhirnya dia dipakai Tuhan dengan luar biasa. Waktu Israel belum memiliki seorang raja, Samuel menjadi imam di rumah Tuhan, sekaligus memerintah Israel. Tapi dia setia melakukan tugas yang banyak ini. Dia setia mengerjakan tugas yang dipercayakan kepadanya, sebab dia takut akan Tuhan. Sebab dia mengasihi Allah yang dia miliki. Dia percaya bahwa apapun yang dia lakukan, apapun yang dia kerjakan, dia tidak akan pernah ditinggalkan, tetapi selalu bersama dengan Tuhan. Sampai pada akhirnya Tuhan pakai dia mengurapi Saul sebagai raja pertama bagi Israel. Pekerjaan Samuel yang begitu berat melayani Tuhan, dia setia, dia taat melakukan itu. Bagaimana dengan kita di dalam melakukan tugas tanggung jawab kita dalam keluarga, dalam rumah tangga, pribadi masing-masing? Kerjakan itu dalam takut akan Tuhan. Kerjakan itu dengan setia, sebab hanya dengan kesetiaan kepada Tuhan jerih lelahmu tidak akan pernah sia-sia. Firman katakan, apapun yang kau lakukan dengan takut akan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Kejarlah kekudusan Tuhan dan lakukan itu dengan setia, jerih payahmu tidak sia-sia dalam mengiring Tuhan. Bapak Ibu jemaat kekasih Tuhan, mari firman Tuhan katakan, di dalam takut akan Tuhan ada pekerjaan yang besar yang tersedia.
Kau percaya bahwa kau melayani Tuhan, kau hidup takut akan Tuhan, jerih lelah kita tidak sia-sia. Kejarlah kekudusan, kejarlah kasih, kejarlah takut akan Tuhan, supaya hidupmu semakin giat dibuat untuk mengenal Tuhan kita sekarang dan selama-lamanya. Tuhan memberkati. Amin.